Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Andrian Juni Hilman dengan nomor NPM 22 1318 dari kelas A. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk menganalisis sebuah film dalam mata kuliah Hukum Perjanjian Internasional. Film yang akan saya analisis berjudul film The Interpreter yang dirilis pada tahun 2005. Pada analisis ini saya tidak hanya menganalisis tentang film tersebut, tetapi saya akan memberikan penjelasan tentang prinsip equality dalam piagam PBB, prinsip sovereignty dan dalam hukum internasional, dan fakta sunt servanda dalam hukum perjanjian internasional. Awal mula film ini bermulai pada Republik Matabo, adalah sebuah negara di benua Afrika. Negara ini dipimpin oleh rezim diktator Presiden Edmund Zwini yang diperankan oleh Earl Cameron yang melakukan genosida terhadap sebagian besar warganya dan juga melakukan intimidasi kepada korban yang masih hidup agar tidak bersuara. Suatu hari, pemimpin kelompok pemberontak, Ajini Sola, yang diperankan oleh Curtis Cook, mengantar dua orang pria. Yang pertama itu Simon Broom, yang diperankan oleh Hugo Schipper, yang adalah seorang aktivis. Yang kedua adalah Philip, yang diperankan oleh Ivan Aptal, seorang jurnalis, ke stadion sepak bola yang sudah terbengkalai. Di tempat tersebut, mereka menginvestigasi mayat-mayat yang merupakan korban dari kejahatan Presiden Zwini. Simon dan Sola masuk ke dalam stadion untuk menemui informan mereka, sementara Philip tetap berada di dalam mobil. Keduanya ternyata dijebak dan ditembak mati oleh seorang informan. Setelah mendengar suara tembakan, Philip keluar dari mobil dan bersembunyi. Ia mengambil gambar mobil yang datang membawa para petugas Republik Matobo. Lalu, ia pun berhasil menyelamatkan diri. Sementara itu, adik perempuan Simon, Sylvia Broom, yang diperankan oleh Nicole Kidman, bekerja sebagai seorang penerjemah untuk PBB di Manhattan, kota New York. PBB sendiri pada film ini tengah mempertimbangkan untuk mendakwa Presiden Zwini agar bisa diadili di pengadilan kriminal internasional. Namun Presiden Zwini bakal segera mengunjungi PBB dan ia akan mengajukan kasusnya sendiri ke majelis umum dalam upaya untuk menghindari dakwaannya. Pada suatu malam, Sylvia kembali ke ruangan kerjanya di gedung PBB. Dan ia tak sengaja mendengar dua pria sedang mendiskusikan rencana pembunuhan menggunakan bahasa Ku yang merupakan bahasa resmi Republik dari Matobo. Keesokan harinya, Sylvia melaporkan kejadian itu kepada Divisi Keamanan PBB dan mereka langsung memanggil dua agen dinas rahasia AS, Tobin Hiller, serta Dutch untuk menginterogasi Sylvia dan melakukan penjagaan ketat di dalam markas PBB. Sebelum sidang PBB dimulai, Tobin bersama anak buahnya melakukan penjagaan di sekitar apartemen Sylvia. Ia kemudian menemukan sebuah fakta yang menghubungkan Sylvia dengan rencana pembunuhan Presiden Zwini. Saat pertama kali menginterogasi Sylvia, Tobin bersikap skeptis dengan apa yang dibicarakan olehnya. Ia mengetahui latar belakang Sylvia sebagai lawan politik dan penantang Presiden Zwini. Tobin justru curiga bahwa semua laporan itu adalah rekayasa, mengingat latar belakang Sylvia yang berkaitan erat dengan segala sesuatu hal yang terjadi di negara konflik tersebut. Killer Tobin menganggap Sylvia bermaksud mencari sensasi dan ingin menggagalkan kedatangan Zwini. Sylvia semakin tersudut ketika ditemukan sebuah foto keterlibatannya dalam sebuah orasi perlawanan. Tobin memastikan bahwa Sylvia berdiri berseberangan dengan Zwini sehingga berusaha menghalangi kedatangan Presiden ke New York. Terdapat dua latar cerita yang bertolak belakang antara Matobo dengan Amerika Serikat. Matobo adalah negara miskin dengan berbagai konflik yang dimana masyarakatnya sulit mendapatkan kepastian hukum. Selain itu, Matobo juga memiliki kebiasaan tidak menyebutkan nama orang yang telah meninggal
Hal inilah yang menyulitkan Tobin Killer dalam memecahkan masalah. Bahkan kerap Sylvia dianggap merekayasa semua keterangan-keterangan yang ia tutup-tutupi. Sedangkan Amerika Serikat adalah negara adidaya dan terbuka yang di luar segala kontroversinya kerap dijadikan sebagai indikator dan berhak menentukan kelayakan sebuah hukum di suatu negara. Dibantu oleh Woods yang diperankan oleh Catherine Keener, Tobin Killer memusatkan pikirannya untuk menyelesaikan konflik yang terlibat dua negara tersebut. Bagaimanapun juga nama baik negara akan menjadi taruhan ketika rencana pembunuhan itu benar-benar terjadi. Belum lagi Amerika Serikat merupakan negara yang memiliki peran istimewa dalam PBB. Sola dan kuman-kuman adalah lawan politik Zuani yang dituduh sebagai dalang serangan terorisme di Matobo. Namun setelah kematian Sola dan kemudian kuman-kuman yang diperankan oleh George Harris, dalam waktu dekat PBB berpikir keras untuk mengurai benang kusut dalam rencana pembunuhan ini berdiri pada sisi yang dipertanyakan. Lalu pada saat Presiden Zuni menyampaikan pidatonya di PBB, ada seorang penyusup yang ingin membunuh Presiden Zuni. Orang tersebut ternyata adalah suruhan dari kepala keamanan pribadi Presiden Zuni. Orang tersebut bernama Nels Luth yang diperankan oleh Jesper Christensen yang menginginkan Zuni mati. Pada dasarnya, pada film tersebut hanyalah sebuah konspirasi agar jabatan presidennya tetap bertahan. Pada ending film tersebut, Dewan Keamanan menyatakan sepakat untuk memutuskan bahwa Presiden Zuni diadili di pengadilan kriminal internasional di Den Haag atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa prinsip yang ada pada film tersebut. Yang pertama yaitu prinsip equality dalam piagam PBB. Prinsip equality atau prinsip persamaan adalah salah satu prinsip dasar dalam piagam PBB. Prinsip ini ditegaskan pada pasal 2 ayat 1 piagam PBB yang menyatakan bahwa semua anggota PBB harus memiliki hak-hak dan kewajiban yang sama. Film ini menunjukkan bahwa semua orang, termasuk orang-orang yang berasal dari negara-negara berkembang, memiliki hak untuk mendapatkan keadilan. Sylvia, seorang penterjemah bahasa isyarat dalam negara Afrika, mampu memecahkan kasus pembunuhan yang melibatkan diplomat dari negara-negara besar. Berikutnya itu ada prinsip sovereignty dalam hukum internasional. Prinsip ini dapat disebut juga prinsip kedaulatan. Prinsip kedaulatan adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum internasional. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 2 ayat 1 piagam PBB menyatakan bahwa semua anggota PBB harus menghormati kedaulatan dan integritas wilayah negara. Film ini menunjukkan bahwa kedaulatan negara tidak boleh digunakan untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Diplomat dari negara Afrika yang merencanakan pembunuhan tersebut memanfaatkan kedaulatan negaranya untuk menghindari hukuman tersebut. Selanjutnya ada prinsip Pacta Sunt Servanda. Prinsip Pacta Sunt Servanda ini dapat disebut juga prinsip keterikatan perjanjian. Prinsip tersebut adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum perjanjian internasional. Prinsip ini ditegaskan dalam pasal 26 Konvensi Wina tentang hukum perjanjian internasional yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah mengikat negara-negara pesertanya harus dilaksanakan dengan etikat baik. Film ini menunjukkan bahwa perjanjian internasional harus dilaksanakan dengan etikat baik. Diplomat dari negara Afrika yang merencanakan pembunuhan tersebut melanggar perjanjian internasional yang melarang penggunaan kekerasan untuk menyelesaikan sebuah sengketa.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.